Fase penindasan. Fase dakwah ini dimulai pada awal tahun keempat ketika kaum Quraisy sudah benar-benar murka terhadap kaum muslimin, khususnya kaum muslimin yang lemah. Semua kepala suku menyiksa anggotanya yang berani mendekat kepada Islam. Para tuan menyiksa semua budak yang berani memilih jalan iman. Mereka mengalami penyiksaan fisik yang keji hingga kulit-kulit mereka hancur. Penyiksaan yang membuat hati bergetar ketika mendengarnya. Berikut beberapa peristiwa penindasan yang menimpa Nabi Muhammad dan kaum muslimin pada fase ini. Yang pertama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima siksaan dan hinaan dari Abu Lahab, Abu Jahal, Uqbah bin Mu'id, Umayyah bin Khalaf, dan tokoh-tokoh kafir musyrik lainnya. Yang kedua, Abu Bakar As-Siddiq mendapatkan pukulan keras di wajahnya. Kaum musyrik baru berhenti menyiksanya ketika mereka mengira ia sudah meninggal dunia. Kemudian Utsman bin Affan, ia dibungkus dengan pelepah kurma oleh pamannya, kemudian diasapi dari bawah. Berikutnya Mus'ab bin Umair. Ketika ia memeluk Islam dan diketahui oleh ibunya, maka sang ibu menyiksanya dengan tidak memberi makanan dan minuman. Ia juga disekap oleh sang ibu sampai ia keluar untuk ikut dalam rombongan hijrah menuju Ethiopia atau Habasyah. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas. Ia menghadapi ujian dari ibunya yang masih musyrik. Sang ibu tidak mau memberikan makanan dan minuman sampai Sa'ad kembali kepada kekufuran dan kemusyrikan. Itulah contoh-contoh siksaan yang dialami oleh sebagian kaum muslimin yang tergolong dalam jajaran orang-orang Quraisy yang dihormati. Bagaimana lagi siksaan yang dialami oleh para budak yang tidak memiliki pelindung? Yang pertama, contohnya adalah Bilal bin Rabah. Ia disiksa oleh majikannya yang bernama Umayyah bin Khalaf al-Jamahi. Kemudian keluarga Ammar bin Yasir. Ia disiksa hingga ayah dan ibunya meninggal. Ibunya yang bernama Sumayyah meninggal dunia di tangan Abu Jahal. Mereka terus menyiksa Ammar hingga ia mengikuti keinginan mereka karena terpaksa. Kemudian Suhaib bin Sinan. Ia disiksa sampai hilang ingatan dan tidak mampu memahami ucapannya sendiri. Berikutnya Khabbab bin Al-Ard, budak milik Ummu Anmar. Ia disiksa dengan api. Ummu Anmar menyiksanya dengan besi panas yang baru diangkat dari tungku api dan diletakkan di kepala dan punggung Khabbab. Kemudian ada Amir bin Fuhairah dan Abu Fakihah disiksa dengan kejam. Begitu juga dengan Zanirah Ar-Rumiyah serta Nahdiyah dan putrinya, dan banyak lagi para hamba sahaya yang disiksa dengan kejam. Yang menarik adalah sejarah tidak pernah mencatat ada orang yang menjadi murtad karena siksaan keji tersebut. Bahkan sebaliknya, siksaan keji itu membuat mereka semakin kuat dan yakin pada agama yang agung ini, yang datang untuk menyelamatkan mereka dari penderitaan di dunia dan api neraka di akhirat.